Kebebasan berekspresi itu dilindungi undang-undang, termasuk juga demonstrasi. Tapi semua harus ada arah dan batasan-batasannya kan? Jangan juga kebablasan. Karena ada kecenderungan kalau demo tuh rusak-rusak fasilitas umum. Itu kalau misalkan kita rakyat juga ngerasa dirugikan gitu. Makanya kalau saya sendiri sih masih ngerasa aneh kalau ada orang yang bilang menormalisasi bahwa demo tuh boleh-boleh aja anarkis. Lah, kok begitu? Justru menurut saya bangsa ini punya harapan ketika anak-anak muda seperti ini masih ada. Iya dong, kalau mereka sudah tidak ada, bangsa ini sudah tidak punya masa depan. Kalau alasannya adalah vandalisme, perusakan. Alah, sudahlah. Apa sih cuma tembok dicoret doang? Kerusakan yang dilakukan oleh banyak pengambil kebijakan itu jauh lebih besar dibandingkan kerusakan yang mereka lakukan. Kerusakan yang diambil oleh para pengambil kebijakan itu menciptakan jutaan orang miskin kok. Menciptakan banyak pengangguran, banyak stunting dan sebagainya. Terus mau kita buat apple to apple dan coret-coret tembok dengan sekedar pagar yang rusak begitu. Lalu pagar yang rusak itu seolah lebih besar kerusakannya dibandingkan kebijakan yang tidak adil. Dari mana ceritanya? Perbandingan apa itu? Iya dong. Kalau di Oke, ini saya mau ngomentari nih Adian Napitupulu. Provokatif sekali apa yang dia sampaikan bahwa vandalisme agak anarkis sedikit nggak apa-apa lah, rusak-rusak, coret-coret nggak apa-apa. Demo sampaikan karena kerusakan dari kebijakan pemerintah yang zolim, itu lebih merusak daripada kerusakan yang mereka bikin. Seakan-akan merusak itu jadi hal yang diperbolehkan gitu, nggak apa-apa gitu. Saya mau bilang begini, bukan berarti kemudian dengan merusak jadi benar demonya. Bahwa demonstrasi itu menyampaikan aspirasi, saya setuju, saya sepakat. Ada kritik yang disampaikan, saya setuju, saya sepakat. Tapi merusak, saya akan bilang dengan tegas, saya pribadi nih, saya bilang itu salah. Tidak pernah ada yang membenarkan perusakan, tidak ada. Apapun pembenarannya, tidak ada. Perusakan salah. Kalau saya begitu, kalau teman-teman bagaimana? Coba komentar di kolom komentar di bawah. Yang kedua adalah Adian Apitupulu ini adalah anggota dewan dari fraksi PDIP. Bagaimana masyarakat, bagaimana mahasiswa sudah buntu, nggak punya corong lagi untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya kepada pemerintah. Fungsi DPR apa? Hah? Kemana DPR? Katanya wakil rakyat. Kenapa rakyat harus turun tangan sendiri? Di mana DPR? Kalau tidak fungsi, ya lebih baik kan dibubarkan. Hitung-hitung efisiensi. Ya nggak sih? Atau saya salah? Kalau salah benernya gimana? Karena ini perusakan-perusakan yang dilakukan oleh demonstrasi tidak bisa dibenarkan. Walaupun kepentingan mereka untuk menyampaikan aspirasi, saya sepakat dan saya setuju. Yang kedua, ya tolong ini teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah. Fungsi DPR kemana? Bukankah Bang Adian ini juga anggota dewan? Apakah fungsi DPR sebagai wakil rakyat untuk mengontrol pemerintah itu sudah malfungsi? Fungsinya sudah hilang? Begitu? Dan ngomong-ngomong soal kritik, lagi viral nih ada salah satu band Indonesia dalam kalau tidak salah alirannya punk begitu ya, band punk yang mengkritik polisi dengan lagu berjudul Bayar Bayar Bayar. Ini dikomentarin sama Fadlizon yang katanya kritik lagu itu terlalu provokatif. Coba ini kita bahas. Menurut kalian nanti seperti apa? Bisa komentar ya. Dugaan adanya intimidasi dan pembunuhan dari band sekarang ini karena mengkritik polisi melalui lagu tanggapi. Saya tidak tahu ya, dan karena saya sendiri belum mendengar lagunya, tetapi saya mengatakan bahwa kebebasan itu pasti ada batasnya di seluruh dunia. Tapi kita mendukung kebebasan berekspresi. Nah, namun sampai di mana kebebasan berekspresi itu bisa kita ekspresikan? Menurut saya batasnya itu adalah hukum kita, termasuk juga SARA. Ya. Kalau di Indonesia ini SARA, suku, agama, ras, antar golongan itu jangan sampai disinggung. Dan juga tentu institusi. Institusi, saya kira institusi perguruan tinggi, institusi keagamaan, institusi profesi kewartawanan. Jadi kalau teman-teman ada
oknum wartawan misalnya satu yang tidak sesuai dengan etika jurnalistik tapi tiba-tiba dipukul rata seperti itu, saya kira teman-teman wartawan pasti marah gitu ya. Nah mungkin ini juga yang terjadi dalam kasus polisi, ada saja pasti. Setiap profesi selalu ada. Kemarin di pengacara aja ada. Tapi kan tidak mungkin semua pengacara dipukul rata ya, yang melanggar etika itu di semua profesi. Tapi kalau mengkritik oknum, ya harus disebut oknumnya itu seperti apa. Tapi jangan membawa-bawa mungkin institusinya. Pasti ada yang keberatan. Oke, ini kemarin sempat viral ada sebuah band yang bernama bandnya band Sukatani. Ini band punk yang mengkritik polisi lewat sebuah lagu dengan judul Bayar, Bayar, Bayar. Mau lapor bayar, mau ini bayar, mau itu bayar. Nah ini kata Fadlizon agak provokatif gitu. Tapi kalau menurut kalian seperti apa? Nah kalau saya pribadi nih, seharusnya ada satu proses yang lebih oke daripada pihak yang dikritik itu membredel, menyetop lagunya, kemudian menghapus lagunya, mengatakan bahwa itu salah dan seterusnya. Anti kritik kesannya begitu, ya kan? Kalau kita ingat Fadlizon sendiri dulu pernah bikin lagu Sontoloyo. Iya kan? Cuman kalau kritik itu jadi salah arah seperti apa yang saya bilang di awal, maka pesannya juga hilang, terkesan menyerang. Sebenarnya kita sama-sama pengen tuh kritik itu didengarkan, ada perbaikan di sana. Nah kalau kritik itu terlalu tajam sehingga salah arah begitu kan, alih-alih ada perbaikan yang terjadi. Sebaliknya riuh, ribut ya kan, saling tuding sana, tuding sini ya kan. Jadi tidak ada hasil kritiknya. Siapa sih sebenarnya yang minta band Sukatani buat menghapus lagu Bayar 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 dan nyuruh 2 personilnya buat minta maaf? Minta maafnya pula sampai ditujukan ke Pak Kapolri. Jadi maksudnya ini perintah Pak Kapolri atau ada pihak lain yang kasih perintah? Ada apa sih sebenarnya? Penasaran? Nonton sampai habis. Gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang Sukatani dan Suka anti kritik. Pertama-tama, dia pihak yang minta lagu Sukatani ini di take down. Kalau YTH tidak melakukan, kenapa YTH tersinggung? Lagian ya, justru tolong bantu rakyat dong buat membasmi para oknum di kepolisian. Sukatani sendiri udah bilang kalau lagu ini ditujukan buat para oknum. Ya tentu kita bertanya-tanya, video minta maaf yang udah diupload itu, apakah bener inisiatif sendiri atau ada orang di balik layar? Skena musik tanah air semua ngebela Sukatani. Lagunya pun kemarin dinyanyiin di demo Indonesia Gelap. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia udah buka suara. Jelas-jelas ini adalah pembungkaman kebebasan berekspresi dan bahaya buat perkembangan demokrasi. Padahal beberapa minggu lalu, kayaknya ada yang bilang kalau pemerintahan kali ini bakal selalu menghormati kebebasan berpendapat. Lah ini, Pak Kapolri sendiri udah bilang kalau Polri tidak anti kritik. Lah ini, jadi ini yang minta lagunya dihapus bukan polisi. Coba tolong diselidiki dong kalau gitu. Kalau bukan polisi yang minta, kenapa harus minta maafnya ke polisi? Atau jangan-jangan yang nyuruh adalah para oknum yang emang adalah target kritik dari lagu Sukatani. Susah ya kalau gini terus, kayak ada batasan tak tertulis soal siapa yang boleh dan siapa yang gak boleh dikritik. Nah, tuh kan seperti yang saya bilang. Tidak boleh anti kritik juga. Ini kan melawan undang-undang di mana kebebasan berpendapat ada undang-undangnya. Tapi kemudian jika kritik itu jadi salah arah, apalagi ada vandalisme dan anarkisme, ya nggak kesampaian juga. Apa yang dikritik kan jadi tidak terdengar. Kita fokus ke apa yang dirusak aja. Kalau menurut kalian seperti apa? Kalian di kubu yang mana nih? Kritik itu harus seperti apa? Atau kalian tetap mendukung? Yang penting lakukan kritik apapun bentuknya. Mau vandalisme, mau rusak-rusak, bentar juga gak apa-apa. Toh gak seberapa. Lewat lagu yang agak sedikit provokatif juga gak apa-apa. Coba komentar di kolom komentar di bawah ya. Sukatani klarifikasi. Gue coba recap dulu ya. Sukatani punya lagu yang judulnya Bayar Bayar Bayar. Sehingga cerita lagunya diupload dan viral di sosial media. Lalu lagunya out of nowhere dihapus dari DSP atau Spotify. Hari ini tanggal 20 bulan 2 tahun 2025, Sukatani mengupload video klarifikasi. Dan tidak seperti video klarifikasi pada umumnya, Sukatani menerima dukungan dari pendengar ataupun rekan sesama musisi. Itu recapnya ya. Nah ini bagian opini gue. Menurut gue langkah ini cukup keliru. Karena ada kemungkinan semakin banyak orang yang penasaran sama lagunya dan mencari tahu lagu itu. Yang terjadi pada lagu Bayar 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 secara bobot cerita tuh menarik banget gitu. Bayangkanlah coba misalnya narasi ini diolah menjadi dalam bentuk merch. Dan bagaimana kalau ternyata banyak musisi
yang melakukan aksi solidaritas dengan mengcover lagu tersebut. Berkaca dari apa yang terjadi pada lukisannya Yosu Prapto dan lagu Bayar 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 punya Sukatani, mungkin sudah saatnya kita mengimbris naluri berkesenian kita. Oke, jadi mungkin kalau Polri itu dikritik seperti ini terus anti kritik, justru dengan meminta Sukatani minta maaf, men-take down lagunya, aduh, kayak ini PR yang buruk, public relation yang buruk. Ini pasti Sukatani malah jadi viral gitu. Dan justru pihak Polri-nya yang akan disalah-salahin, anti kritik, pembungkaman, pemberedelan gitu. Meskipun saya juga tidak membenarkan kritik yang terlalu tanpa batas, seperti apa yang dikatakan oleh Fadlizon tadi. Ini gimana nih? Kita bingung nyari titik tengahnya yang pas gimana nih untuk menyampaikan kritik. Ini DPR malfungsi, ya kan? Kayak mohon maaf nih teman-teman yang lagi demo, sudah dijelaskan nggak ada pemotongan biaya operasional perguruan tinggi, tetap aja dia demo. Sudah dijelaskan nggak ada pemotongan misalnya KIP kuliah, tetap aja nggak ada, tetap aja demo. Sudah kita jelaskan bahwa tidak ada itu pemotongan beasiswa, tetap aja itu dituntut. Malah termasuk LPDP. LPDP kan dana abadi, Bang. Oh, oke. Okay. Maksudnya LPDP itu dari dana abadi, jadi nggak masuk dari skema ini. Jadi ini yang mau memang kita sampaikan, mau kita sampaikan. Jadi kalau misalnya ini shock, saya nggak mau menghindar, Bang. Memang pasti bikin shock. Ada yang kaget, saya nggak mau menghindar juga. Ini pasti bikin kaget. Tapi silakan diteropong lah, yang kaget siapa. Kantor komunikasi siapa. Presiden potong anggaran juga nggak? Kebetulan kita belum punya, Bang. Belum ada anggarannya. Oke. Jadi mungkin belum terdampak. Saya mau nyikapi tadi soal misalnya ini efisiensi, tapi kok kabinetnya ditambah. Ini orang, menurut saya ini, mohon maaf Prof, menyederhanakan sekali. Jadi motor roda 1 itu ada, Bang. Tapi kalau untuk balapan orang pakai motor roda 2, Bang. Nggak bisa motor roda 1 dipakai buat balapan. Mobil ngangkut barang roda 3 bisa, Bang. Tapi kalau mau mengangkut barang yang stabil, ya, yang cukup bisa ngangkut orang, ngangkut barang, rodanya harus 4. Kalau dia barangnya ditambah nih, bebannya, rodanya 6, Bang. Kalau lebih besar lagi yang harus dia bawa kontainer, mungkin rodanya 12, Bang. Jadi jangan bilang efisiensi rodanya 4 aja gitu. Oke, sebagai penutup statement saya, ini saya pribadi nih, di video kali ini saya mau mengatakan bahwa saya akan menolak keras pihak-pihak pemerintah terutama yang digaji, ditunjuk, diamanatkan dan diberi mandat oleh rakyat untuk memimpin negara ini anti kritik. Saya tidak akan pernah rela dipimpin oleh orang-orang yang anti kritik. Mereka akan cenderung otoriter pasti. Tapi yang kemudian saya juga akan mengkritik orang-orang yang memilih cara yang kurang sesuai untuk menyampaikan kritik. Cara, itulah poin paling penting untuk menyampaikan sesuatu. Semua orang punya pertanyaan, semua orang punya keresahan. Tapi sayangnya tidak semua orang tahu bagaimana cara bertanya dan tidak semua orang tahu bagaimana cara menyampaikan keresahannya. Pilih cara yang baik. Dan juga jangan anti kritik juga, ya kan?